Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita kembali membuat sebuah video pembelajaran yaitu tentang makna iman kepada hari akhir. Nah, sebagai mukmin yang sejati, selayaknya kita sebelum memulai kegiatan, kita hendaknya berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa dimudahkan paham, bisa dimudahkan mengerti dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Maka berdoa sebelum belajar kita mulai dengan membaca Quran yaitu suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, maka kita mengetahui apa yang kita bahas pada materi-materi tentang iman kepada hari akhir. Yang pertama yang kita akan bahas adalah pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, pembagian hari akhir. Yang ketiga, kepercayaan dalam hari akhir. Yang keempat, ketidakpercayaan hari akhir dan dampaknya. Yang kelima, keyakinan dalam hari akhir. Yang keenam, akhirat sebagai pilihan investasi terbaik. Yang ketujuh adalah kesimpulan. Pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah salah satu rukun iman dalam agama Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya mengimani kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Nah, iman ini berarti kita meyakini adanya kehidupan setelah mati. Dan pada hari akhir Allah akan membangkitkan kembali semua makhluknya. Sebagai mukmin yang sejati, kita wajib mengimani bahwasanya kehidupan di dunia tidak hanya sekedar setelah meninggal itu selesai perkaranya. Tapi kita sebagai mukmin mengimani bahwa ada kehidupan yang sejati, ada yang kehidupan yang abadi setelah kita menempuh kehidupan di dunia ini. Seperti contohnya yang kita imani adalah bahwa setelah meninggal dunia kita akan berpindah alam dari alam dunia menuju ke alam barzah, yang artinya kita menanti. Di sana kita menanti akan datangnya hari kiamat kubro. Sedangkan hari kiamat nanti ada pembagian tersendiri. Meninggalnya seorang yang beriman itu bisa dimaknai dengan makna kiamat sugro atau kiamat kecil. Masuk kepada
materi pembagian hari akhir atau pembagian hari kiamat. Kiamat terbagi menjadi dua. Satu, kiamat kubro. Dua, kiamat sugro. Kiamat kubro artinya adalah berakhirnya seluruh kehidupan, baik yang nyata maupun yang gaib. Alam semesta akan diporak-porandakan dari makhluk yang kasat mata sampai yang tidak kasat mata atau makhluk gaib. Kita adalah makhluk yang kasat mata, seperti malaikat dan iblis dan jin itu adalah makhluk yang tidak kasat mata. Karena yang dimaksud dengan alam semesta di dalam ta'rif di berbagai kitab yang pernah dipelajari, ta'rif alam semesta adalah kullu syai'in siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu adalah hukumnya makhluk atau sesuatu yang diciptakan. Nah, pada hari kiamat kubro semua itu akan binasa. Hukumnya fana. Yang bako atau yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, kiamat sugro adalah kiamat kecil. Misal, berakhirnya sesuatu dalam aspek kecil. Misalnya, kematian adalah berakhirnya kehidupan seseorang. Bencana alam sama-sama menggunakan kalimat berakhir. Jadi, apapun itu yang terjadi pada saat ini di dunia, apabila sesuatu seperti manusia apabila umurnya sudah berakhir, nah itu bisa dikatakan sebagai kiamat sugro. Misalnya alam ini ada terjadi bencana, gempa, tsunami, tanah longsor, itu juga bisa digambarkan sebagai kiamat kecil. Kepercayaan dalam hari akhir. Kepercayaan ini melibatkan keyakinan akan keadilan Allah. Setiap orang akan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Ini memberi kita kekuatan untuk melakukan kebaikan dan menjauhi perbuatan buruk. Sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, surah Az-Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8, yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah atau sebesar biji sawi, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah atau sebesar biji sawi, dia akan melihat juga balasannya. Di sini bisa kita maknai bahwasanya apa yang kita perbuat di dunia nanti akan kita terima balasannya di hari kiamat, atau bisa disebut dengan yaumul jaza, hari pembalasan. Ketidakpercayaan hari akhir dan dampaknya. Tidak memiliki iman kepada hari akhir dapat berdampak negatif. Seseorang mungkin cenderung tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Mereka merasa tidak ada akibat atau pertanggungjawaban di masa depan. Ini bisa dijadikan sebagai pedoman hidup kita sebagai orang mukmin yang sejati, memegang teguh keyakinannya
memegang teguh keimanannya, dia akan berbuat sesuai norma-norma yang berlaku yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita mengaku diri sebagai mukmin yang sejati, tentunya kita akan selalu mempertimbangkan apa yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan sesuatu itu, meskipun itu perbuatan baik dan ataupun itu perbuatan buruk. Nah, selanjutnya keyakinan dalam hari akhir. Ini akan menumbuhkan keyakinan dalam hari akhir, memberikan kita harapan dan motivasi. Allah Maha Adil dan akan memberikan balasan yang adil. Ini mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan berbuat baik kepada sesama. Jadi, sebagai mukmin yang sejati, selayaknya dia memposisikan dirinya, jikalau dia mengimani kepada hari akhir, dia tidak akan berbuat semena-mena. Tentu dia akan memperbanyak amal-amal yang baik, supaya dia nanti bisa menerima balasan yang baik pula dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia sesuai dengan norma-norma yang berlaku yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Salah satu daripada norma itu yaitu berbagi terhadap sesama. Akhirat sebagai pilihan investasi terbaik. Kehidupan di dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat adalah tujuan utama. Tindakan baik adalah investasi untuk kehidupan abadi di akhirat. Semakin banyak amal baik yang kita lakukan, semakin besar keuntungan kita dapatkan di akhirat nanti. Nah, sebagai seseorang yang beriman, apalagi mengimani kepada hari akhir, tentu ini adalah pilihan terbaik, yaitu menginvestasikan dirinya untuk kehidupan yang selanjutnya, kehidupan yang kekal abadi, yaitu di akhirat nanti. Nah, sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Yang pertama adalah iman kepada hari akhir memberikan keyakinan akan adanya kehidupan setelah mati atau meninggal dunia. 2. Kita akan bertanggung jawab atas perbuatan kita di hadapan Allah. 3. Melalui iman ini kita termotivasi untuk melakukan kebaikan dan menjauhi perbuatan buruk. Penutup pada kesempatan kali ini, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di waktu atau di kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.